Oke, selamat datang lagi guys di Detektif Aldo dan hari ini saya kembali ya untuk ngebahas soal sesuatu yang udah main lama lah nggak gua bahas, yaitu soal penerbangan pesawat. Dan yang lebih menarik lagi pembahasan yang mau gue bawa kali ini tuh adalah soal penerbangan pesawat lokal, yaitu pesawat Garuda Indonesia GA421 yang waktu itu ngalamin kecelakaan dan harus mendarat di Sungai Bengawan Solo guys. Jadi di penerbangan waktu itu tuh sempat ada kerusakan di bagian mesin secara total dan kedua pilot yang ada di dalam kokpit itu harus ngambil keputusan cepat dengan 50 penumpang lebih di dalam pesawatnya. Nah, gimana ya cerita dan kasusnya? Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Garuda Indonesia penerbangan GA421, sebuah penerbangan domestik dari Garuda Indonesia yang pakai pesawat Boeing 737-300 buatan tahun 1988. Jadi di penerbangan GA421 ini, pesawat ini tuh punya tujuan ke Yogyakarta dan juga Lombok. Nah, kayak yang tadi gue bilang, ini penerbangan tuh sempat ngalamin kecelakaan dan harus mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo, lu bayangin ya, di sungai ya. Oke, jadi ini insiden itu kejadian pada tanggal 16 Januari 2002 di penerbangan GA421 asal Lombok yang lagi bertujuan ke Yogyakarta. Jadi dari Bandara Selaparang di Kota Mataram menuju ke Bandara Adi Sucipto di Jogja. Dan bisa dibilang jarak tempuhnya juga nggak jauh-jauh banget, yaitu di 600-an kilometer. Nah, di penerbangan ini juga ada total 54 penumpang, 4 awak kapal dan juga 2 pilot. Dan pilotnya itu sendiri dari kapten pesawatnya yang bernama Abdul Rozak dan dari sisi kopilotnya itu ada Hari Gunawan. Dan kedua pilot yang ngendarain kapal ini juga sebenarnya nggak usah dipertanyakan lagi kredibilitas ini dua orang pilot. Karena pada saat itu pilot Heri Gunawan itu udah punya pengalaman yang cukup banyak dalam menerbangin pesawat. Dengan durasi 7.000 jam terbang lebih. Dan bahkan pilot Abdul Rozak sendiri itu udah punya pengalaman nerbangin pesawat di angka 20.000 jam. Dengan berbagai jenis pesawat juga. Jadi memang pengalaman dua pilot ini ya sebenarnya udah nggak usah diremehin lagi. Dan ini kebetulan juga Garuda Indonesia. Nah, jadi pesawat ini tuh lepas landas di tanggal 16 Januari 2002 sekitar pukul 3 sore WIB, dan waktu itu cuaca yang ditangkap sama radar itu cerah banget, dan setelah mengudara juga mereka udah terkonek via komunikasi sama bandara di Bali. Jadi bisa dibilang aman lah ya dan semuanya lancar ceritanya. Tapi sekitar 20-an menit setelah ada di udara di ketinggian 23.000 kaki itu, ini pesawat tuh tiba-tiba ngelaporin sesuatu ke pihak bandara yang terhubung. Kalau mereka itu bakal ngambil rute yang agak berbeda dari biasanya. Karena jalur udara yang biasa mereka lewatin itu nggak memungkinkan buat diterobos pada saat itu. Kenapa nggak mungkin diterobos? Karena ternyata walaupun waktu take off itu udara Lombok lumayan cerah, sekitar 14 menit setelah mengudara itu dua pilot yang ada di kokpit itu ngeliat kalau radar mereka ngedeteksi cuaca buruk di depan. Yang lebih tepatnya itu di depan mereka lagi ada badai yang cukup besar. Nah, tapi waktu mereka ngedeteksi situasi cuaca yang lagi parah tadi, bisa dibilang ada setitik harapan buat dua pilot ini. Karena dari hasil deteksi radar cuaca yang ditampilin, mereka tuh bisa ngeliat kalau di sana ada dua wilayah badai, di kiri dan di kanan depan pesawat Garuda mereka ini. Sedangkan di antara dua wilayah badai tersebut ada celah yang bisa jadi jalur penerbangan mereka. Yang kalian juga bisa lihat nih radarnya kayak gimana. Nah, benar kan ya? Jadi di antara dua wilayah merah yang badai itu bisa lu pada lihat kalau di sana ada jalur kecil di tengah yang cukup aman. Yang ibaratnya udah kayak lu naik tol dalam kota yang lagi sepi lah. Sedangkan itu kiri kanan lu jalan rayanya lagi macet total. Makanya pilot Abdul Rozak dan co-pilot Heri Gunawan itu langsung memutuskan buat masukin jalan tikus tadi. Buat menghindari badai yang bisa dibilang gede banget waktu itu. Oh ya, sedikit info juga kalau di radar cuaca itu badainya warna merah, berarti gede banget itu badai yang lagi turun di depan mereka. Nah, lalu setelah mengkonfirmasi satu sama lain, pilot Abdul Rozak itu langsung ngehubungin Bandara Bali yang terkoneksi sama mereka. Dan ngasih informasi kalau penerbangan kali ini itu bakal nerobos celah antar badai di depan mereka. Dan gak bakal muterin badainya. Yang pastinya makan waktu penerbangan yang lebih lama juga kalau dimuterin. Lalu Bandara Bali juga udah ngekonfirmasi request mereka buat masuk ke celah badai tadi. Dan pihak bandara juga ngebantu buat ngarahin mereka ke koordinat dan ketinggian terbang yang benar atau tepat. Buat menghindari yang namanya rute pesawat lain yang lewat juga. Dan setelah di-approve buat lewat celah tadi, mereka ini bisa dibilang masuk ke mode turbulence. Yang intinya bikin semua sistem penerbangan pesawat mereka tuh
ya kuat lah untuk melewatin badai di depan. Jadi pakai mode turbulence. Dan mereka juga udah nyalain indikator seatbelt di kabin penumpang karena pasti perjalanan mereka bakal kegoncang-goncang banget sama sebagian badai yang ada di depan mereka. Nah tapi cuma sekitar 90 detik setelah masuk ke wilayah yang harusnya jadi celah badai tadi, pesawat mereka tuh malah mengalami turbulence parah dan juga kendala teknis. Di mana kedua mesin turbin mereka yang ada di kiri kanan sayap pesawat itu tiba-tiba mati guys. Dan alasan mesin pesawat ini mati juga ternyata bukan karena tiba-tiba dan tanpa sebab, tapi karena cuaca dan badai yang parah banget. Yang bahkan tiba-tiba radar cuaca mereka itu juga menunjukkan kalau daerah itu juga jadi merah tua. Dan malah jadi kayak pusat dari cuaca buruk di sekitarnya. Jadi malah jadi pusatnya gitu. Lah terus, bukannya tadi nih pesawat harusnya ngelewatin celah badai dan udah bisa ngehindarin cuaca buruk di depan mereka? Dan jawabannya itu ternyata tidak. Karena ternyata badai yang waktu itu lagi terjadi itu lagi bener-bener gede banget. Dan cuacanya bener-bener tidak mendukung buat dilewatin pesawat sebenarnya. Dan lu juga bisa bayangin seberapa gede badainya sampai bikin itu mesin turbin mati. Dan seperti yang bisa kalian mungkin pikirin juga, terus itu radar berarti salah nangkep sinyal cuaca dong. Atau malah itu radar rusak, makanya bisa sampai salah ngasih sinyal. Nah, jadi sebenarnya ya, bukan radarnya yang rusak atau salah ngasih informasi bisa dibilang. Karena ternyata radar cuaca itu kan nangkep sinyal yang ngedeteksi air kayak hujan, awan, dan kawan-kawannya. Supaya pilot itu bisa tahu kondisi cuaca di depan mereka. Tapi kalau sampai ada kayak celah kecil di antara badai yang gede kayak di kondisi kali ini, kemungkinan besar itu tuh karena saking deras badainya, sampai akhirnya sinyal yang mau nangkep informasi itu jadi mantul balik ke pesawat. Dan akhirnya ngasih indikator kalau di depan mereka itu tidak ada kendala cuaca, kayak yang kejadian di penerbangan ini. Nah terus gimana dengan keadaan di dalam kokpit dan kabin penumpang? Jadi di dalam kokpit itu sendiri, sistem kelistrikannya udah mati semua. Dan dengan kedua mesin mati, mereka itu sebenarnya bisa nyoba nyalain mesin pesawat mereka sambil nge-glide ke bawah. Jadi mungkin analoginya itu kayak mau nyalain mobil atau motor yang habis aki dan harus didorong gitu kalau mau nyalain mesinnya lagi. Tapi sayangnya setelah 3 kali percobaan itu mereka gagal akhirnya buat nyalain balik mesin pesawat mereka. Karena ya itu mesin juga udah mati total ternyata. Sampai generator yang bisa dipakai buat nyalain listrik itu juga ikutan gak bisa dinyalain karena jalurnya putus. Konslet ini namanya guys. Makanya di titik ini mereka tuh udah bergantung sama keputusan dan tindakan darurat dari 2 pilot yang ada di kokpit. Makanya setelah mereka itu nge-glide atau melayang sambil turun pelan-pelan dari dalam badai tersebut, 2 pilot ini tuh akhirnya diskusi dan memutuskan buat ngelakuin pendaratan darurat. Dan mereka juga langsung nge-infoin ke pramugari dan pramugara buat melakukan prosedur darurat. Dan ngasih tahu ke seluruh penumpang buat bersiap-siap. Kalau ini pesawat tuh lagi memang dalam keadaan melayang tanpa mesin. Dan mereka itu bakal mendarat darurat di waktu yang tidak bisa ditentukan. Jadi setelah melayang turun sambil maju itu, beruntungnya pilot Abdul dan pilot Hari masih bisa keluar dari awan tebal di atas. Dan waktu itu juga mereka berusaha fokus buat ngontrol pesawatnya sambil berdiskusi. Buat nyari di mana lokasi yang cocok buat mereka bisa mendarat darurat. Karena memang waktu keluar dari kumpulan awan itu, mereka tuh sempat cukup kebingungan milih tempat antara di sawah atau di sungai. Kenapa bingung? Ya karena namanya mendarat darurat, pasti di tiap pilihan tempatnya itu juga pasti ada resikonya. Karena kalau di sungai, mereka nggak tahu seberapa dalam dan deras sungainya buat bisa evakuasi. Karena kan kalau dari ketinggian berapa kilometer, mereka cuma bisa sekedar lihat aliran air doang. Dan detail-detail dari tempatnya udah tentunya jelas kagak kelihatan. Terus kalau di sawah pun resikonya bisa dibilang lebih besar daripada di sungai. Karena walaupun waktu sawahnya lagi banjir dan ketutupan air, mereka itu nggak tahu seberapa banyak obstacle yang ada di sawah. Karena kan pasti kalau sawah itu ada undakan-undakannya. Dan itu juga nggak kelihatan karena waktu itu lagi banjir dan ketutupan air semua kebetulan. Makanya pilot Abdul dan pilot Hari itu setuju buat milih untuk bisa mendarat di sungai Bengawan Solo. Yang memang cukup lebar juga dan muat lah intinya buat pesawat ini untuk bisa landing secara darurat. Tapi nggak berhenti sampai di pemilihan tempat mendaratnya doang. Isu lain dari pendaratan darurat pesawat Garuda ini juga masih muncul lagi. Waktu pilot Abdul itu ada di ketinggian 4.000 kaki. Karena di ketinggian segitu, pilot Abdul tuh udah ancang-ancang mau mendarat di mana kan ceritanya kan ya. Sedangkan tempat mendarat yang dia pilih itu punya obstacle yang bikin dia cukup panik. Karena ternyata itu tempat mendarat lokasinya ada di antara 2 jembatan umum.
Dan kalau sampai dia nabrak jembatan, tentunya akan ada korban jiwa dari masyarakat yang ada di sekitar situ. Tapi beruntungnya, walaupun sempat panik karena ada 2 jembatan tadi, pilot Abdul itu langsung sigap buat muterin pesawatnya sekali dulu, buat turun dan akhirnya berhasil menghantam sungai Bengawan Solo yang ada di daerah Desa Sarenan, Kabupaten Klaten. Waktu pendaratan darurat ini terjadi, warga setempat tuh langsung pada rame dan lari ke arah pesawat. Karena kan jelas itu suara benturannya pasti gede banget dong, ya kan? Di dekat tempat pendaratan juga ternyata banyak warga yang lagi mancing dan ngelakuin hal-hal lain. Lu bayangin lagi mancing kan pasti kaget ya. Dan bahkan sampai kena cipratan air dari ini pesawat yang gede banget pastinya. Jadi bisa kebayang seberapa dekat itu warga sama pesawat jatuh ini. Dan kebayang juga segimana kerasnya itu hantaman pesawat ke dalam sungai. Apalagi dia harus ngehindarin 2 jembatan lagi. Tapi walaupun memang pada rame dan kaget sama kejadian ini, para warga desa itu langsung cepat buat mendatangi pesawat dan akhirnya saling bantu satu sama lain buat ngelihat keadaan penumpang dan kru pesawat di dalam. Dan ya sangat beruntung juga mereka ini karena dari total 54 penumpang yang ada di dalam pesawat semuanya selamat. Walaupun ada sekitar mungkin 22 orang yang cedera, terutama cedera pergelangan kaki karena hantaman waktu sampai ke sungai. Dari total 6 awak pesawat juga hampir semuanya selamat walaupun sayangnya ada 1 pramugari yang jadi satu-satunya korban jiwa di kecelakaan pesawat Garuda ini. Karena waktu itu dia terpental keluar karena pintu daruratnya kebuka saking kencangnya dia jatuh. Tapi proses evakuasi korban selamat juga itu bisa dibilang cukup kondusif karena banyak banget warga di desa situ yang ngebantu. Makanya di sore itu juga proses evakuasi penumpang dan awak kapal udah bisa selesai di hari itu juga. Dan malamnya semua korban yang ngalamin luka-luka itu bisa langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Ketua RW pada waktu itu juga ikut ngebantu dan ngasih pinjam rumahnya buat jadi tempat penitipan barang-barang penumpang supaya nggak hilang. Karena kan takutnya kalau lagi rame-rame kayak gitu kan ada oknum yang misalnya bukan warga situ tapi datang buat nyolong doang, itu kan biasanya banyak ya. Walaupun ya si Pak Umar Syahid yang waktu itu jadi ketua RW di sana juga bilang di awal evakuasi itu agak sulit juga buat ngejangkau rumah sakit ataupun ambulans. Karena masih sedikit juga di daerah Klaten sana yang punya handphone di tahun 2002. Dan waktu mereka pakai telepon kabel di rumah buat manggil ambulans, pihak rumah sakit juga mikirnya itu penipuan. Karena siapa juga yang nyangka kalau ada pesawat beneran mendarat di Bengawan Solo gitu kan. Dan pasca kejadian ini, Garuda Indonesia juga bisa dibilang cukup bertanggung jawab ke warga-warga lokal yang ikutan ngebantu evakuasi sebelum pihak berwajib datang dari lokasi yang tentunya cukup jauh. Dan sebenarnya mereka juga mau ngasih imbalan ke warga yang rumahnya dijadiin posko sementara buat nitipin barang ataupun nampung beberapa korban buat beberapa hari. Tapi karena mereka juga pada nolak ya dan ngerasa kalau semua warga di sana juga sebenarnya ikutan ngebantu dan ya udah ikhlas-ikhlas aja memang. Dan akhirnya makanya pihak Garuda itu ngebangun gedung serbaguna yang bisa dipakai para warga lokal di sana untuk jadi sebuah penghargaan untuk warga-warga di sana. Bahkan itu ketua RT di sana juga sempat diundang sama Ibu Megawati ya yang waktu itu memang masih jadi presiden, tapi karena sungkan juga dia dan ya juga ngerasa nggak enak, akhirnya dia minta kepala desanya yang datang ke undangan Bu Mega. Ini respect Pak RT-nya Pak. Dan kalau itu tadi dari warga lokal dan juga pihak Garuda Indonesia, pihak pilot Abdul sendiri ditangani dengan baik juga sama Garuda. Karena setelah 6 bulan dapetin perawatan dari psikolog, pilot Abdul ini boleh mengudara lagi dan tetap jadi pilot setelah mentalnya udah terbukti sehat dan masih bisa terbang lagi. Sedangkan penerbangan rute ini juga udah nggak diadain lagi sama Garuda Indonesia sejak tahun 2005 dan nomor penerbangan GA421 juga tetap dipakai buat rute Denpasar Jakarta buat gantinya dengan pesawat Airbus A330 atau Airbus 777. Pilot Abdul sendiri juga pernah diwawancara di Kick Andy dan di sana dia juga ngejelasin pengalamannya langsung dari diri dia sendiri. Dan kalian bisa nonton juga walaupun yang upload itu tentunya re-uploader ya. Makanya ada jurnalisme berkualitas ya. Mungkin kalau mau nonton ada yang namanya kalau nggak salah yang main tuh Denzel Washington apa Tom Hanks ya gue lupa. Intinya judulnya kalau nggak salah Flight deh atau apa yang atau Captain Sully gue juga lupa deh. Intinya dia turunnya di sungai juga gitu. Cuman bedanya pada saat itu jadi konflik, jadi persidangan justru. So itu dia adalah salah satu insiden yang terjadi di Garuda Indonesia dan untungnya pada saat itu jatuhnya di sono. Jadi banyak yang ngebantu dengan ikhlas ya. Kalau misalkan kalian punya komentar terkait dengan kasus ini atau mungkin kalian ada di dekat-dekat situ pas itu ya, boleh juga drop di kolom komentar. So terima kasih ya sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.